Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur pasar dalam ekonomi mikro syariah. Di sini anggotanya ialah yang pertama Widya Astuti, yang kedua Rifka Rahmadita Azhara, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Zain Tamami Azhar. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang, dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini ada konsep struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan prosedur pada beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisis ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar berkaitan dengan harga yang diterima oleh konsumen. Struktur pasar mempengaruhi tingkat efisiensi. Semakin tinggi jumlah pelaku pasar dalam pasar, semakin tinggi persaingannya sehingga menuntut efisiensi. Yang kedua, struktur pasar yang islami. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil, tidak merugikan konsumen ataupun produsen, berkaitan dengan surplus prosedur dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, NPM 191002050. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Zen, yaitu mengenai struktur pasar persaingan sempurna. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian struktur pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual ataupun pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Karim menjelaskan bahwa secara sederhana, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri atas banyak penjual dengan barang relatif homogen. Menurut Gregory Mankiw, pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market adalah pasar yang di dalamnya banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang efisien. Meskipun hal ini tidaklah mudah karena persaingan global, menurut Karim, dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak dapat menentukan harga atau price taker karena harus menjual barangnya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Oke, selanjutnya mengenai karakteristik pasar persaingan sempurna. Menurut Manarung menjelaskan bahwa sebuah pasar persaingan sempurna harus memenuhi asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu homogenitas produk atau homogeneous product, produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui produsennya. Dan yang kedua yaitu pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Para pelaku ekonomi memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari para penjual. Dan yang ketiga yaitu output perusahaan relatif kecil atau small relative output. Semua perusahaan dianggap berproduksi efisien, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Jumlah output setiap perusahaan dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Dan yang keempat yaitu perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Perusahaan menjual produknya berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Hal ini dikarenakan secara individu, perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar, tetapi menyesuaikan jumlah output untuk mencapai maksimal laba.
Dan yang terakhir yaitu keluasan masuk keluar pasar atau free entry and exit. Bebas masuk atau keluar berarti tidak ada biaya khusus yang menyulitkan perusahaan untuk masuk ataupun keluar dari suatu pasar. Penjelasan yang ketiga yaitu supply and revenue dalam pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Menurut Manarung, output yang diproduksi lebih kecil daripada output pasar, maka berapapun barang yang diproduksi tidak mempengaruhi harga. Penerimaan total atau total revenue perusahaan menurut Findex sama dengan jumlah output dikali harga jual, karena harga telah ditetapkan penerimaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue, dan penerimaan marginal atau marginal revenue sama dengan harga. Dan yang keempat yaitu pasar persaingan sempurna dalam Islam. Bagaimana sih mekanisme pasar persaingan yang sempurna yang Islami? Di sini saya ingin mengambil menurut Karim. Mekanisme pasar yang Islami itu memiliki kriteria. Yang pertama yaitu setiap orang harus bebas untuk masuk keluar pasar. Dan yang kedua yaitu tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang dagang. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan karena terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan pengurangan dalam merepresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima yaitu tidak membiarkan setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kekurangan dalam timbangan, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna Islami itu kayak gimana sih? Di sini saya ingin mengambil menurut Saudana Sukimo ada 5. Yang pertama yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Perusahaan yang ada di pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Dan yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar masuk. Sekalipun demikian, perusahaan yang memiliki kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut harus dapat melakukannya dengan mudah. Dan yang keempat, ada banyak perusahaan di pasar sehingga perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar atau perfect knowledge. Pasti dong, oke, begitu ya. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang Islami. Pasti dong, dalam pasar, dalam apapun juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, oke. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan dalam Islam itu di sini saya ingin mengambil menurut Findex. Nah, apa sih kebaikan atau positif dari pasar persaingan yang sempurna yang Islami itu? Ada 2, yaitu memaksimalkan efisiensi dan kebebasan bertindak dan memilih. Tidak bisa dimungkiri juga pasti ada kekurangannya. Di sini Findex menyebutkan ada 5 kekurangan. Yang pertama yaitu tidak mendorong inovasi, dan yang kedua menimbulkan biaya sosial, dan yang ketiga membatasi pilihan konsumen, dan yang keempat biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dan yang terakhir distribusi pendapatan tidak selalu rata. Oke, segitu aja ya penjelasan dari saya, dan bakal dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Rifka. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli yang menentukan harga sendiri. Jadi, baik penjual atau pembeli itu menentukan harga sendiri. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah pasar yang sangat bertentangan dengan pasar persaingan sempurna. Jadi pasar monopoli ini hanyalah terdapat satu perusahaan, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat gitu. Jadi pasar persaingan tidak sempurna ini yang pertama, yang pasar monopoli ini hanya menghasilkan barang yang susah ditiru oleh orang lain gitu, dan susah menemukan
penggantinya. Kemudian ciri-ciri dari pasar monopoli ini adalah yang pertama, pasar monopoli ini adalah berbentuk satu perusahaan yang kemudian tidak mempunyai barang pengganti, kemudian tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Nah, faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli di sini adalah yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian yang kedua, perusahaan monopoli dapat menikmati skala ekonomis dalam kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, pemerintah melalui undang-undang memberikan hak monopoli kepada perusahaan tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan pasar monopoli. Nah, dari yang dikemukakan oleh Supratino, aspek positif dari pasar monopoli ini adalah yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi karena laba maksimal. Nah, yang kedua, efisiensi pengadaan barang publik karena skala usaha yang besar. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun ada pula kekurangan dari pasar monopoli ini. Jadi pasar monopoli ini adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen tidak memiliki modal maupun pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar monopoli ini. Kemudian pasar monopoli ini membutuhkan modal yang sangat besar, itu karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan produksi yang berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, kemudian yang kedua ada pasar persaingan monopolistis. Nah, jadi pasar persaingan monopolistis ini berada di antara dua jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifatnya mengandungi unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat yang persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak. Seperti itu. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistis ini adalah yang pertama, terdapat banyak penjual. Kemudian produksi dalam persaingan pasar berbeda gitu. Jadi si produksinya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan memengaruhi bunga. Kemudian yang keempat di sini masuk dalam persaingan pasar monopoli tidak semudah masuk persaingan pasar sempurna gitu. Kemudian yang kelima, harga bukan penentu besarnya pasar. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Ciri-cirinya yang pertama, penjual menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang banyak. Kemudian tidak ada barang pengganti. Kemudian hambatan besar untuk masuk pasar. Nah, kelebihan pasar monopoli ini yang pertama, penjual menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang banyak. Nah, untuk kekurangannya di sini adalah pemerintah melakukan upaya mengatasi kekurangan monopolis dengan cara berikut: membuat undang-undang atau peraturan yang mencegah timbulnya monopolistis, menarik pajak tinggi monopolitis, mengizinkan impor barang yang dengan barang yang sama, kemudian menentukan tinggi rendahnya barang dan membuat perusahaan sejenis. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk sejenis gitu. Jadi pasar oligopoli adalah yang di dalamnya itu terdapat beberapa produsen, 2 atau sampai 10 produsen yang menguasai pasar sehingga tindakan produsen yang satu akan mempengaruhi kebijakan produsen yang lain, baik dalam menentukan harga, kapasitas produksi maupun kualitas produksi. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli di sini adalah menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Nah, timbulnya pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena kurangnya semangat bersaing. Kemudian timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi.
Kemudian sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.